Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada, salam sukacita, sejahtera, senantiasa sehat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh aku mau berdoa Tuhan, biarlah ketenangan itu ada dalam jiwa kami. Ketenangan itu ada dalam setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Walau situasi kondisi sepertinya banyak hal yang tidak bisa dimengerti, banyak hal yang belum berakhir. Seperti penantian yang tiada tepi, tapi kami berdoa Tuhan biarlah kami tenang di dalam Tuhan. Urapi kami semua, firman Tuhan bertumbuh 100 kali lipat, 60, 30 kali lipat. Karena setiap hati anak-anakmu dalam kesuburan, hati-hati anakmu dalam penjagaan engkau. Sehingga tidak ada satupun kuasa setan yang mencuri benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan saya akan berikan tema. Seberangi badai, raih visi ilahi. Crossover to take God vision over. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dalam kitab Injil Markus. Pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Baitseda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bapak yang dikasih Tuhan, kita harus bisa menyadari bahwasanya hari ini kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara nasional dan secara global dalam keadaan badai. Percis seperti apa yang digambarkan oleh firman Tuhan ini. Bapak yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52 merupakan satu kebenaran yang universal, sangat relevan. Bapak dikasih Tuhan, persoalan itu datang secara mendadak. Masalah datang tanpa diundang. Ada kalanya tragedi terjadi tanpa kita tidak pernah dimengerti. Pernahkah Anda pikirkan seorang gadis yang berumur 17 tahun dalam keadaan yang begitu ceria, dia ahli berenang dan juga dia penunggang kuda. Namanya Johnny Erickson Tada. Tiba-tiba ketika dia berenang, sesuatu kecelakaan terjadi dan dia mengalami kelumpuhan total. Dia meragukan Tuhan dan tidak percaya firman. Bahkan dalam kehidupannya dia bertekad untuk bunuh diri. Saudara-saudara, pernahkah Anda pikirkan? Pernahkah Anda bayangkan? Seorang gadis lahir namanya Adam Helen Keller. Lahir dalam keadaan normal. Matanya bisa melihat. Tiba-tiba dalam beberapa bulan buta total. Bapak dikasih Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda baca Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44. Wow, itu satu kejadian yang sangat luar biasa. Yesus Kristus menunjukkan belas kasihannya karena begitu banyak pengikutnya yang ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada 5.000 lelaki dan lebih daripada itu ada anak-anak, ada perempuan. Tidak terhitung jumlahnya dan tidak tercatat dalam Alkitab.
Hari sudah malam, tapi mereka perlu makan. Yesus Kristus punya belas kasihan saudara. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi makan. Beberapa murid yang mengatakan, guru ini sudah malam. Di mana cari makanan? Suruh mereka pulang. Ada orang yang berbicarakan selalu menghitung uang. Guru, uang 200 dinar gak akan cukup. Saudara, 200 dinar itu kemungkinan kira-kira kurang lebih 10 bulan kerja saudara. Gak cukup guru. Kita gak ada duit, gak ada dana, sudahlah. Kita realitas saja. Tapi Yesus Kristus yang luar biasa saudara. Yesus katakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Tiba-tiba datang seorang anak kecil saudara. Bukan murid-muridnya, anak kecil. Yang tidak tertulis namanya di Alkitab saudara. Dan anak kecil datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengucap syukur. Dan tiba-tiba saudara, 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang. Itu mujizat saudara. Wow, saya yakin seandainya saya ada di sana, saya akan sorak-sorai hebat. Yesusku luar biasa, Yesusku ajaib, mujizat terjadi. Wow, 5 roti 2 ikan cukup memberi makan 5.000 lelaki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Saudara yang kasih, dan luar biasa. Sisanya saudara, potongan-potongan itu dikumpulkan saudara. Sisanya 12 bakul penuh. Sepertinya murid-murid Yesus juga pada waktu pulang ke rumah. Mereka membawa satu bakul. Karena murid Yesus ada 12. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa saudara? Bukankah sesuatu ini menyenangkan? Luar biasa, dan tiba-tiba Yesus memerintahkan murid-murid itu. Pergilah kamu ke seberang. Saudara kasih, Alkitab mencatat, Alkitab menjelaskan. Ketika melewati badai itu ada angin sakal, ada badai saudara. Sekali lagi, masalah datang tanpa diundang. Persoalan muncul secara mendadak. Tragedi seringkali tidak pernah dimengerti. Permasalahan ada tanpa kita tahu. Apa masalahnya? Misterikah hidup ini? Di mana Tuhan ketika situasi kondisi sangat tidak ada kepastian? Di mana Tuhan ketika situasi kondisi buruk sedang terjadi? Pedulikah Tuhan? Mari Bapak dikasih Tuhan, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, Yesus peduli. Itulah sebabnya Markus pasal 6 ayat 45 menjelaskan. Yesus memerintahkan murid-muridnya. Saudaraku yang kasih, bukan maunya murid itu untuk pergi ke seberang. Untuk melewati yang namanya laut atau danau Galilea itu saudara. Tapi Yesus memerintahkan. Artinya saya percaya Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Apakah Anda dan saya percaya? Bahwa Yesus pun tahu persis situasi kondisi saat ini. Keadaan pribadi Anda, keadaan global, keadaan nasional. Yesus Kristus mengerti, memahami semua ini. Yesus peduli dan semuanya di bawah kontrolnya Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus yang luar biasa dijelaskan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 5 ayat 11 yang mengatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Saudara kasih, inilah kepedulian Yesus Kristus. Percayalah, Yesus peduli kepada seluruh umat manusia. Siapapun Anda dan saya, Alkitab menjelaskan Yesus memberikan matahari yang sama baik kepada orang yang benar maupun kepada orang yang terpenjara karena kesalahan, kepada orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan maupun kepada mereka yang hidupnya dalam keadaan kebejatan dunia. Yesus memberikan matahari yang sama. Bukankah Yesus yang luar biasa itu bertindak menyatakan kasih Bapa mulia surgawi? Tahukah Anda?
Alkitab mengatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga menyerahkan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kepedulian supranatural universal Allah Bapa mulia surgawi. Yesus datang, saudara. Yesus datang menggenapkan kasih Bapa mulia surgawi. Yesus datang ke dunia. Yesus menjadi sama seperti Anda dan saya. Yesus betul-betul merendahkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraannya. Sekali lagi saudara yang kasih. Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraannya yang sama seperti Bapa surgawi. Yesus equal, saudara. Yesus sama dengan Bapa surgawi. Yesus sama dengan Bapa surgawi. Saya tekankan sekali lagi, saudara. Yesus tidak rendah, tapi Yesus Kristus sama dengan Bapa surgawi. Tetapi dalam segala kerinduannya, dalam segala tindakan kasihnya, Yesus mengosongkan dirinya. Menghilangkan kesetaraan itu dengan Bapa surgawi. Menjadi sama seperti Anda dan saya. Menjadi manusia. Yang membedakan Yesus Kristus adalah Yesus tidak punya dosa. Yesus sama sekali tidak berdosa. Yesus penuh dengan segala kasih dan sayang. Dan itulah sebabnya saudara kasih. Yesus Kristus rela taat. Sampai mati. Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, saudara. Untuk apa? Karena kepedulian kepada keberdosaan manusia. Kepedulian karena manusia itu akan mengalami berbagai macam pencobaan. Kitab Ibrani menjelaskan Yesus Kristus, saudara, mengalami pencobaan. Mengalami pencobaan. Hanya dia tidak berdosa, saudara. Supaya dia bisa tahu, dia mengerti pencobaan manusia. Dan dia bisa memberikan solusi. Itulah Yesus Kristus kita. Dan puji Tuhan, haleluya. Pada hari ketiga, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Diturunkan mayatnya dan dikubur pada hari ketiga. Yesus bangkit, saudara. Kebangkitan Yesus yang luar biasa. Menunjukkan betapa hebatnya kasih kepedulian Yesus Kristus kepada manusia di muka bumi ini. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus Kristus. Dosanya diampuni, saudara. Dosanya diampuni. Dan Anda dilindungi oleh Yesus Kristus. Sampai kesudahan akhir zaman. Dan Yesus beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, Yesus Kristus, seluruh orang Kristiani menghormati, mengimani kuasa kenaikan Yesus ke surga. Dan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan manusia dari satu masa tribulation yang sangat mengerikan selama 7 tahun. Bapak yang dikasih Tuhan, saya tidak menjelaskan tentang eskatologi. Saya tidak menjelaskan tentang akhir zaman. Tapi Anda dan saya harus tahu persis bahwa Yesus Kristus peduli kepada Anda dan saya. Dari dulu, dari penciptaan dunia, saudara, dari Kejadian 3-15 sampai hari ini dan masa yang akan datang. Itulah kepedulian Yesus. Lalu kemudian Yesus, saudaraku, yang lain yang harus Anda dan saya pahami adalah, kalau Anda baca Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52 ini. Bapak yang dikasih Tuhan. Yesus menyuruh semua orang pergi. Lalu Yesus naik ke bukit dan Yesus sedang berdoa. Pray, saudara. Yesus berdoa luar biasa, saudara. Anda punya pemimpin ilahi. Sekali lagi, Anda punya pemimpin ilahi yang supranatural, yang berkarisma, yang hatinya penuh dengan kasih, pengorbanan, belas kasihan, yang diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Yesus yang luar biasa ini, saudara, yang menyelamatkan hidup Anda. Yesus berdoa. Wow. Sering kasih. Berapa banyak pemimpin yang berdoa buat umatnya? Berapa banyak saudaraku kekasih pemimpin dunia mendoakan umatnya. Saya yakin banyak bangsa mendoakan pemimpin bangsa. Banyak rakyat mendoakan pemimpin rakyat. Banyak rakyat mendoakan presiden. Banyak rakyat mendoakan raja. Tetapi sedikit sekali mungkin pemimpin mendoakan rakyatnya. Yesus Kristus Tuhan. He is God. He is so powerful. Dia mendoakan Anda dan saya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan. Ketika Anda secara pribadi sedang bergumul dalam persoalanmu yang saya tidak tahu. Ketika Anda berteriak kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak peduli. Di mana Engkau berada? Keluargaku berantakan, Tuhan.
Istriku meninggalkan aku. Suamiku tidak tahu diri. Hidup dalam kebejatan. Di mana engkau Tuhan? Ekonomiku sedang marat-marit. Ekonomiku sudah murat-marit. Rezekiku lari terbirit-birit. Oleh karena situasi kondisi yang sulit. Membuat aku melilit terjerat oleh situasi kondisi. Di manakah kau Tuhan? Negara kami sedang dalam keadaan penderitaan. Di manakah kau Tuhan? Dunia sedang memerlukan engkau. Where are you God? Saudara yang kasih dengar baik-baik. Yesus peduli saudara. Yesus sedang berdoa. Kalau hari ini Anda dan saya bisa bertahan. Itu karena doa Yesus saudara. Saudara kasih, coba Anda perhatikan seluruh kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini saudara mengajarkan kepada Anda dan saya tentang doa Bapa kami. Ya, itu adalah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus sangat peduli kepada manusia. Karena itu Yesus berdoa dan berdoa saudara. Melalui doa Bapa kami dikatakan bahwa Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan luputkanlah kami dari segala pencobaan. Bapak yang dikasih Tuhan. Itu adalah doa hari ini dan doa eskatologi. Doa masa akan datang saudara. Apapun persoalan saudara, malapetaka yang luar biasa di dunia ini. Percayakah Anda bahwa Anda bisa diluputkan oleh kuasa Yesus secara supranatural? Anda secara kasat mata. Anda dan saya tidak bisa melihat satu invisible enemy saudara. Yaitu virus yang sedang menggerogoti kematian saudaraku. Kematian yang tidak pernah diratapi. Tapi pernahkah Anda juga berpikir? Secara kasat mata. Anda juga tidak melihat Yesus sedang berdoa. Secara kasat mata. Anda tidak melihat Yesus sedang menangis. Dan sedang mendoakan Anda. Bapak dikasih Tuhan. Yesus berdoa. Yesus berdoa. Sejauh mana hari ini sikap Anda dalam doa saudara? Apakah Anda doa cuman sekedar rutinitas? Atau Anda tidak sungguh-sungguh? Pray until something happen. Anda berdoa, Anda datang kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Anda datang kepada Allah yang membebaskan orang Mesir 430 tahun dari jajahan Mesir. Anda datang kepada Allah yang membuka Laut Teberau menjadi dua saudara. Membelah Laut Teberau dengan tongkatnya Musa saudara. Anda datang kepada Allah yang membawa Bani Israel ke padang gurun 40 tahun lamanya. Dan tidak pernah mengalami kesulitan dan kesukaran saudara. Anda datang kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan yang membuat orang buta melihat. Tuhan yang bisa membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Memberikan makan buat 5.000 orang. Pray until something happen. Berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Dan percayalah, tangan Yesus yang luar biasa akan menyertai Anda dan saya. Saudara-saudara, 2 Tawari 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadapnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita berdoa. Harapan saya, kerinduan saya, doa saya. Anda juga sungguh-sungguh berdoa saudara. Jangan malas dalam doamu. Jangan segan dalam doamu. Pray until something happen. Terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Kembali kepada Alkitab saudara. Markus pasal 6. Ya, ayat 45 sampai dengan 32. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Ayat 46 mengatakan demikian. Setelah ia berpisah dari mereka ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayungkan angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. 2 hal lagi saudara yang dilakukan oleh Yesus. Dalam segala kepeduliannya terhadap Anda dan saya seluruh umat manusia. Yesus melihat saudara. Kata melihat ini saudara bukan satu perkara yang biasa saudara. Kata melihat ini edo saudara. Merasakan dengan segala kepekaannya saudara. Merasakan dengan segala kepekaannya saudara. Kepekaan Tuhan saudara. Kepekaan seorang Bapa saudara.
Diibaratkan kepekaan seorang bapak kepada anak. Diibaratkan kepekaan seorang ibu kepada anak, saudara. Seorang ibu punya kepekaan. Dia bisa merasakan bagaimana anaknya sakit. Seorang bapak juga punya kepekaan, saudara. Yesus melihat dengan kepekaan. Yesus mencatat, mencermati satu perbedaan dengan tajam dan tepat. Menyelidiki untuk menemukan. Itulah saudaraku yang kasih. Itulah yang dimaksud dengan melihat, saudara. Apakah Yesus tidak melihat Anda dan saya yang sedang menangis, saudara? Merasakan kepekaannya itu. Ketika saya sedang menangis dalam pergumulan kehidupan. Karena saya dihianati orang. Karena saya dalam keadaan pergumulan persoalan ekonomi, saudara. Karena tidak ada satupun yang mengerti tentang hidup saya. Saudara yang kasih, Yesus melihat. Itulah sebabnya Yesus melihat, saudara. Satu kali Bapak dikasih Tuhan. Saya sedang naik mobil. Ada hujan waktu itu, saudara. Mobilnya seperti gelap, saudara. Ketika saya pakai kacamata sebentar saja, saudara, kacamata hitam. Ternyata, saudara, saya melihat hujan itu tidak gelap. Tapi hujan itu seperti garis-garis putih di tengah situasi kondisi itu. Dan jujur pada waktu itu mata saya bisa melihat keadaan jalan, saudara. Nah, itulah melihat, saudara. Anda sedang pergumulan, Anda tidak tahu jalan keluarnya, tapi Yesus tahu jalan keluarnya. Yesus melihat Anda, saudara yang kasih. Temanmu sedang tidak melihat engkau sedang dalam kesukaran. Mungkin istrimu atau suamimu juga tidak peka. Mungkin gembalamu juga tidak peka. Mungkin jemaatmu juga tidak peka. Tapi Yesus punya kepekaan, saudara. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, percayalah. Imanmu harus bangkit, saudara. Yesus melihat, saudara. Dan kata melewati itu, saudara. Yesus hendak melewati itu, Bapak dikasih Tuhan. Itu sebenarnya berbicara soal parechomai, saudara. Artinya itu berbicara soal theophany of the sea, saudara. Artinya Bapak dikasih Tuhan, penampakan, kekuatan, kehebatan Yesus yang luar biasa, saudara. Jadi dengan kata lain, di tengah situasi kondisi seperti ini, sebenarnya kalau Anda melihat apa yang dilakukan Yesus Kristus, Yesus sedang menampakkan kekuatannya, saudara. Coba Anda renungkan. Hari ini Anda bisa sehat, itu sebenarnya perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kekuatan Tuhan yang luar biasa. Satu kali, saudaraku yang kasih, ada seseorang yang mengirimkan WA kepada saya. Agama tidak menolong orang dalam persoalan. Rohaniawan juga tidak menolong orang dalam persoalan. Khususnya situasi kondisi saat ini. Para dokter dan obat. Lalu saya beri satu kalimat, saudara. Betul, agama memang tidak bisa menolong. Karena agama dibuat oleh manusia. Betul, para rohaniawan pun siapapun orangnya yang hidup dalam religius agama masing-masing tidak bisa membantu situasi kondisi seperti ini. Benar, saudara. Karena mereka juga manusia biasa. Dokter karena panggilannya dengan APK dan lain sebagainya, kesungguhan hati, saudara, kita juga perlu salut, ya. Lalu memberikan obat. Tapi di balik itu, saudara, ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan, saudara. Ada kuasa Tuhan yang memberikan mujizat, Bapak yang dikasih Tuhan. Itu tidak bisa disadari. Anda datang kepada Allah yang hidup. Anda datang menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyatakan kuasanya, saudara. Tuhan yang sudah memberikan berbagai macam mujizat. Jangan lihat situasi kondisi hari ini. Saya yakin Anda pernah mengalami mujizat bersama dengan Yesus. Saya yakin Anda pernah mengalami pertolongan dengan Yesus. Saya yakin Anda pernah, saudaraku yang kasih, mengalami lawatan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin Anda pernah mengalami kasih mula-mula. Jadi dengan kata lain, Bapak dikasih Tuhan. Lihat penampakan, kekuatan, kuasa daripada Yesus Kristus. Bapak dikasih Yesus Kristus yang luar biasa. Theophany on the sea. Penampakan kekuatan Tuhan itu nyata, saudara. Ada banyak orang tidak pernah mau melihat seperti ini. Kembali tadi yang saya sampaikan tadi, saudara. Johnny Erickson Tada, ya. Umur 17 tahun dia mengalami kecelakaan dan dia lumpuh. Kalau Anda searching di Google, ya. Anda searching di internet, Bapak dikasih Tuhan. Saya coba nanti menampakkan atau menayangkan
foto beliau, saudaraku yang kasih. Ternyata pada akhir kehidupannya saudara, dalam perjalanan kehidupannya, Joni Eareckson Tada tidak tergeletak karena terpapar karena kecacatan hidup. Tapi dia bangkit dan lewat mulutnya dia bisa melukis sesuatu lukisannya begitu baik saudara. Bahkan dia menjadi pembicara saudara. Dia terkenal lebih daripada Anda dan saya, semuanya dia terkenal saudara. Dan dia membuat sebuah yayasan, Joni and Her Friends saudara. Yang tujuannya adalah merangkul orang-orang disabilitas saudara. Sehingga lewat kehidupan Joni Eareckson Tada banyak orang dibangkitkan Bapak dikasih Tuhan. That is God's power saudara. Itulah kuasa Tuhan saudara. Lalu Helen Keller saudara kasih dalam keadaan buta. Lalu dia mengembangkan seluruh kehidupannya. Dia menjadi penulis saudara. Dia menjadi pembicara dan banyak hal yang dia lakukan dengan sangat luar biasa. Dalam satu quote-nya dia mengatakan, I'm only one but still I'm one. Saya hanya seseorang tetapi saya punya keunikan. I cannot do everything but still I can do something. Saya tidak bisa melakukan apapun juga, tapi masih saya bisa melakukan sesuatu. I will not refuse to do something I can do. Saya tidak akan menolak sesuatu yang saya bisa lakukan. Helen Keller saudara. Kebutaan tidak pernah menghalangi kehidupannya saudara. Cacat tidak pernah menghalangi kehidupannya. Allah peduli. Allah menunjukkan kepiawaiannya. Allah menunjukkan kekuatannya. Ada ribuan kesaksian manusia yang dikuasai oleh kekuatannya Tuhan. Dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa saudara. Bapak yang dikasih Tuhan. Buka matamu. Di tengah segala badai kehidupan. Ada kuasa Tuhan. Bukalah imanmu di tengah segala badai kehidupan. Ada kuasa Yesus Kristus. Tangannya yang berlubang paku sedang tertuju kepadamu. Percayalah itu saudara. Nah Bapak dikasih Yesus Kristus yang luar biasa. Khususnya mereka yang ada di rumah. Worshiping God from home. Bagaimana saudara kasih relevansi kebenaran firman Tuhan ini yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, saudara. Yang pertama, Yesus datang menghampiri mereka. Dan Anda boleh baca dalam Alkitab, itu jam 3 malam, saudara. Artinya Bapak dikasih Tuhan, itu menjelang pagi, saudara. Di tengah badai, Yesus berjalan di atas air. Artinya, saudara, seluruh badai kehidupan itu, saudara. Itu ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus, saudara. Iman Kristiani mengimani Yesus Kristus itu adalah Adam kedua saudara. Second Adam. Adam yang pertama muncul dari proses yang namanya material dan natural. Dari debu kembali ke debu saudara. Tetapi Adam kedua Yesus Kristus adalah manusia sejati. Manusia supranatural dari roh saudara. Bukan dari debu. Dari roh. Karena itu Yesus Kristus mengatakan kepada seluruh dunia. Aku menguasai badai kehidupan. Badai kehidupan hanya ada di atas kakiku. Bapak yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus ingin menunjukkan kepada Anda dan saya. Seperti Yesus Kristus mengatakan kepada Rasul Petrus. Mari berjalan di atas air. Tenanglah, jangan takut. Artinya Bapak yang dikasih Tuhan, Anda dan saya harus tenang. Fear not. Let your faith be bigger than your fear, saudara. Biarkan imanmu lebih besar daripada ketakutan engkau. Fear not, jangan takut, tenanglah saudara. Tahukah Anda saudara, Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, dalam segala ketenangan terletak kekuatan saudara. Kekuatan di ketenangan jiwa. Garis bawah ini saudara. Kekuatan di ketenangan jiwa Bapak yang dikasih Tuhan. Itulah relevansinya dalam kehidupan ini. Anda harus beriman, Anda harus percaya. Yesus menguasai kehidupan Anda dan saya. Anda harus punya kekuatan dalam ketenangan jiwa saudara. Bukan kekuatan karena Anda punya uang. Kekuatan Anda punya lingkungan, situasi, kondisi, network dan jaringan. Anda punya kekuatan di ketenangan jiwa. Dan ketika jiwamu tenang, engkau punya kekuatan. Dan kau bisa berjalan di atas badai itu saudara. Perhatikan ini baik-baik. Anda berjalan di atas badai. Artinya Anda sedang berjalan diajak oleh Yesus Kristus. Dalam kehidupan supranatural saudara. Supranatural itu adalah new normal bagi iman Kristiani saudara kasih.
Bapak yang dikasih Tuhan, jangan Anda bimbang dan bingung. Hari ini Indonesia dan seluruh dunia sedang mencanangkan new normal. Orang pakai masker, saudara. Orang pakai sarung tangan. Orang mengadakan social distancing. Dan kalau mungkin ibadah juga ada social distancing. Satu orang 1 meter jaraknya atau 2 meter. Itu namanya new normal dunia, saudara. Tahukah iman Kristiani ini juga mengalami new normal thing, saudara. Sesuatu yang normal baru secara iman Kristiani. Yang disebut dengan supranatural, Bapak yang dikasih Tuhan. Anda berdoa, Anda bekerja, tapi pikirkan sesuatu yang supranatural. Biarlah Tuhan diikut sertakan dalam kehidupan Anda. Tuhan diikut sertakan dalam kehidupan Anda. Maka Anda dan saya bisa berjalan dengan badai, saudara. Mari saudara berjalan move on bersama dengan Yesus Kristus. Lihat peluang-peluang ilahi yang Tuhan berikan, saudara. Yang kedua, Bapak dikasih Tuhan. Iman itu bukan tidak masuk akal. Supranatural itu bukan tidak masuk akal, saudara. Tapi keterbatasan akalmu yang membuat Anda dan saya tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Tentang keimanan itu. Karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, mulailah dengan percaya, saudara. Percaya saja. Maka sesuatu terjadi itu, saudara. Kalau Anda sedang di rumah, worshiping God. Dengan sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Lalu Bapak dikasih Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan karena banyak orang berkumpul. 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir, saudara. Kebenaran firman Tuhan, kuasa itu, saudara, ada dalam firman Tuhan. Anda mencari Tuhan. Dan Anda merasakan kuasa Yesus yang luar biasa menyertai Anda dan saya. Hiduplah dalam kesupranaturalan. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus yang luar biasa. Hari ini temanya adalah seberangi badai, meraih visi ilahi. Seberangi badai, meraih visi ilahi. Bapak dikasih Tuhan, ketika Anda membaca seluruh kitab Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Itu pada akhirnya Yesus katakan, Alkitab katakan, pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ada di perahu dan naik ke perahu. Tiba-tiba saudara, perahu sudah sampai ke seberang. Dan badai itu reda. Saya punya iman saudara. Segala sesuatu yang buruk pasti akan berlalu saudara. Segala bentuk tragedi yang mengerikan ini segera berakhir ke tepian saudara. Anda tidak mengerti. Tahu-tahu berhenti saja saudara. Tapi begitu Yesus sampai ke Genesaret saudara. Alkitab mencatat jiwa-jiwa satu kampung Genesaret itu saudara. Mengalami mujizat-mujizat. Itu visi ilahi saudara. Jadi artinya Bapak dikasih Tuhan. Bertahan. Anda berdoa menyembah kepada Tuhan. Percayalah. Tuhan Yesus pasti pakai hidupmu. Tuhan Yesus pasti pakai keluargamu. Hai para istri. Kalau engkau menghadapi suami yang bejat. Percayalah. Yesus Kristus akan memakai engkau. Untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib. Hai para suami. Engkau sedang bergumul. Untuk memperjuangkan kehidupan keluargamu, percayalah. Yesus pasti pakai engkau. Siapapun manusia yang hidup dalam keadaan badai. Yesus Kristus akan mempergunakan kehidupanmu. Untuk menyatakan visi ilahi kepada seluruh dunia. Engkau akan menjadi kesaksian hidup. Dan engkau akan menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Sekali lagi. Fear not. Let your faith be bigger than your fear. Jangan takut. Biarlah imanmu lebih besar daripada ketakutan. Tenang. Karena ketenangan dalam kekuatan jiwa. Kekuatan dalam ketenangan jiwa maksud saya. Kekuatan dalam ketenangan jiwa. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Percaya saja. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Mulai hari ini, besok, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tenangkan hatimu, saudara. Kalau ada suami istri di rumah, peganglah, berpegangan tangan. Kalau ada anak-anak, mari Bapak dikasih Tuhan, tenangkan jiwamu. Artinya tenangkan jiwamu, fokus kepada Yesus Kristus. Percayalah, Yesus Kristus mampu melakukan perkara ajaib.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Yesusku yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Engkau sangat peduli kepada kami. Tiada Tuhan di dunia yang peduli kepada kami Tuhan. Seringkali kami lupa berdoa. Seringkali kami lupa membaca Alkitab. Seringkali kami cuek Tuhan situasi kondisi. Tapi Engkau tidak pernah, tidak selalu peduli kepada kami. Engkau Allah yang mengerti. Engkau tetap berdoa. Itu pun sudah dinyatakan dalam Yohanes pasal 17. Aku berdoa bagi mereka yang mendapatkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah oleh karena para murid. Aku berdoa bagi mereka. Bukan hanya para murid, semua orang termasuk diriku, semua orang. Mereka yang ada di rumah dan semua orang manusia di dunia. Bahkan khususnya bagi mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka didoakan oleh Engkau. Karena itu Bapa yang luar biasa. Aku berdoa. Berikan kami kuasa Tuhan. Berikan kami kemampuan ilahi. Otoritas untuk melihat dengan iman. Tentang kuasa-Mu yang ajaib. Sehingga lewat kuasa yang ajaib kami berjalan dalam supernatural thing. New normal iman Kristiani saudara. Di tengah pandemik apapun juga kami berjalan melakukan aktivitas. Bahkan kami mendapatkan berkat-berkat ilahi. Rezeki-rezeki Tuhan. Lebih daripada itu juga kami diberi kemampuan. Menyatakan Injil Kristus Kerajaan Allah. Bahwa Yesus tetap punya kuasa Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di bumi Indonesia, di dunia dan juga di hati orang-orang percaya Tuhan. Engkau jamah kami semuanya. Engkau jamah para dokter di Indonesia, negara kami Indonesia, negara-negara yang di dunia dengan kuasa yang ajaib, dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Luputkan mereka daripada situasi kondisi ini Tuhan. Sehingga mereka dengan cara mereka tetap mengadakan new normal, protokol dan lain sebagainya. Kami tetap juga akan mengikuti semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Berikan hikmat marifat kepada setiap orang. Khususnya mereka yang sedang beribadah di rumah. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus ini. Seberangi badai. Meraih visi ilahi. Kami mau berjalan Yesusku. Di atas segala kehidupan ini. Dan kami tidak pernah tenggelam. Di dalam nama Yesus yang luar biasa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.